Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan berita tentang penjualan motor ya di Indonesia. Akumulasi Januari sampai dengan April 2025. Banyak media yang memberitakan, isinya hampir sama semuanya karena berdasar dari keterangan press release dari asosiasi ya. Nah, ini saya bacakan dari kumparan, di bagian kumparan Auto yang berjudul penjualan motor turun April jadi yang paling rendah sepanjang 2025. Ditulis pada tanggal 14 Mei 2025 jam 9 pagi. Di paragraf pertama, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia IC ya, memperlihatkan penjualan motor domestik masuk bulan keempat tahun 2025 itu jumlahnya 406.691 unit. Ini turun 24,9% dibandingkan Maret yang mencatatkan angka 541.684 unit. Bahwa bulan April penjualan motor turun cukup signifikan ya, hampir 25% dari penjualan bulan Maret. Ini membuat April jadi periode distribusi dari pabrik ke dealer, wholesale, yang paling sedikit sepanjang tahun 2025 berjalan. Hasil itu juga lebih rendah 2,96% dibanding bulan yang sama tahun 2024 kemarin dengan perolehan 419.136 unit. Jadi penjualan 406.691 unit di bulan April 2025 ini lebih rendah signifikan 25% dibandingkan Maret, lalu juga masih lebih rendah dibandingkan April tahun lalu, meskipun hanya 3% ya, 2,96%. Dilanjutkan beritanya, sedangkan anggota IC yang meliputi, jadi anggota Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ini Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS. Sejauh ini sudah mampu menyalurkan motornya sebanyak 2 juta unit atau lebih tepatnya 2.089.953 unit. Ini berarti selama 4 bulan ya, Januari sampai dengan April. Tetapi ini juga lebih sedikit dari kurun waktu yang sama tahun lalu. Jadi Januari sampai April tahun 2024 itu mencapai 2.154.226 unit. Jadi turun hampir sekitar 3%. Di berita ini memang tidak diberitakan, tapi saya sudah tadi cek beberapa data. Itu juga lebih rendah dari 2023 ya. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut nih kondisi 4 bulan pertama turun. Jadi Januari sampai April 2024 yang 2,15 juta unit itu lebih sedikit dari 2023. Nah sekarang yang 2025 lebih sedikit dari 2024. Itu penting ya buat kita semua. Hanya saja memang tahun kemarin itu cukup unik. Selama bulan April ya turun dibandingkan tahun sebelumnya, tapi ketika berlangsung selama setahun 2024 tetap ada kenaikan tipis. Nah kita tidak tahu 2025 apa mengulangi hal yang sama. Hanya saja kalau kita lihat data beberapa tahun, memang kecenderungannya beberapa tahun kita kecualikan COVID ya, itu memang trennya di dalam beberapa tahun terakhir ini, 22, 23, 24 itu kalaupun meningkat selama setahun itu tipis dibandingkan era-era pra-pandemi yang kenaikannya cukup signifikan. Lanjut saya bacakan beritanya, tidak hanya aktivitas pengiriman dalam negeri, melemahnya kinerja penjualan juga terjadi untuk pasar ekspor. Selama Januari hingga Maret, pabrikan konsisten mengkapalkan sekitar 40 ribuan unit per bulannya. Jadi Januari sampai Maret, tetapi dilanjutkan beritanya, namun pada April melandai ke angka 30 ribuan. Atau lebih tingginya 38.254 unit, melengkapi gelar sebagai bulan yang paling tidak produktif. Secara total jumlah unit terkirim ke negara tujuan itu 173.029 unit. Jadi Indonesia ekspor ya, motor utuh ya. Ini juga terindikasi melemah ya selama bulan April maupun selama Januari sampai dengan April. Sebetulnya di sini tidak diinformasikan, tapi di berita lain diinformasikan juga penjualan yang sifatnya suku cadang juga melemah ya, suku cadang motor ada hitungan unitnya. Ya, ini yang disampaikan di kumparan ini hanya yang berupa sepeda motor utuh ya. Lanjut, asosiasi mencanangkan si IC tadi ya, asosiasi sepeda motor tadi
mencanangkan target penjualan untuk tahun 2025 minimal sebanyak 6 juta unit. Jadi sebenarnya targetnya 6,4. Jadi 6,4 ini sedikit lebih tinggi dari tahun lalu ya, naik tipis kalau berhasil. Tapi sampai dengan April justru turun Mas ini. Sekretaris Jenderal IC Hari Budianto optimis penjualan motor akan terus bergerak. Tapi ini pihak IC masih optimis ya. Kendati pasar otomotif saat ini tengah dibayangi sejumlah tantangan. Insya Allah kalau option bisa direlaksasi dan yang dibayar konsumen tidak naik harga. Ini option berarti dia soal pajak ya. Karena kan memang ada kebijakan baru, option yang penghitungan yang motor maupun mobil, motor termasuk yang dibayarkan oleh pembeli, itu merubah ya, karena ada soalan pemerintah pusat dan daerah untuk lebih mudah gitu. Menurut keterangan pemerintah, option ini tidak menambahi, akhirnya hanya mengalihkan. Tetapi dalam perhitungan banyak pihak di daerah juga, itu tetap ada kenaikan meskipun tidak sejumlah optionnya ya. Maka ini pihak produsen motor, ini industri motor, ini sebenarnya minta optionnya direlaksasi. Saya tidak tahu ini, karena di situ tidak diberitakan relaksasi seperti apa yang dimaksud. Nah, insya Allah kalau option bisa direlaksasi dan yang dibayar konsumen tidak naik harga, nah ini kuncinya kan, apapun model perpajakannya, yang penting dari sisi pihak produsen ini konsumennya tidak bayar lebih mahal gitu. Artinya naiknya naik normal aja. Proyeksi kami tahun 2025 di ring 6,4 juta unit. Nah, sampai 6,7 unit domestic market, ini kata Hari kepada Kumparan belum lama ini. Sedikit komentar dari saya, sepeda motor ini betul-betul menjadi ukuran daya beli masyarakat menengah bawah ya, sebetulnya itu sangat tidak tepat juga disebut untuk semata-mata konsumsi ya, karena banyak yang memiliki motor itu kan untuk bekerja, entah pergi ke tempat kerja, bahkan menjadikan sepeda motornya sebagai sarana untuk usaha, entah itu ojol, entah itu pengantaran, entah itu penjualan langsung. Motor ini luar biasa ya penjualannya selama ini. Nah, ketika ini menurun, meskipun baru tipis, jangankan menurun, jika kenaikan per periodenya saja itu tidak sebagaimana biasanya, itu patut dibaca sebagai indikasi adanya sedikit permasalahan di daya beli ya, bukan sedikit. Nah, kalau dicampur dengan topik-topik lain, pelemahan daya beli ini makin nyata. Ini saya tambahi komentar, udahlah pemerintah sebaiknya jangan denial ya, bahwa ada fakta pelemahan daya beli dan otomatis juga pelemahan kemampuan berinvestasi yang sifatnya bukan investor besar di korporasi ya kan, orang investasi namanya kalau dia mungkin menambah motornya untuk hal-hal produktif itu bisa, atau apapun yang bersifat menambah barang dagangan kah, menambah kapasitas produksi rumahannya, itu investasi sebenarnya. Nah ini otomatis melemah jika mereka memang pendapatannya tidak meningkat gitu, atau bahkan menurun. Dan ketika mereka mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan misalnya, juga bukan soal yang gampang dengan data penghasilan mereka, dengan data keuangan mereka, apalagi sebagian dari mereka masih punya catatan di perbankan, itu tidak mudah ya. Dan ini mulai di kanal saya banyak komentar bahwa kredit mereka dihapuskan, tapi catatannya tidak dihapuskan. Maksudnya ketika dia pinjam karena dia pernah diputihkan, dia tidak boleh dapat. Nah ini kan masalah. Jadi dihapuskan 2,5 juta, 5 juta, tapi dia nggak bisa pinjam, kan lebih sulit dibandingkan dia biarkan saja dia bayar, tapi bisa dapat umpama 25 atau 50 juta kur. Ini saya kira masalah yang harus dikoordinasikan oleh pemerintah. Informasi tentang penjualan motor ini bukan sekedar urusan industri sepeda motor, tapi dia mencerminkan dinamika perekonomian kita yang betul-betul makin terasa, makin melemah di kalangan lapis bawah khususnya. Mudah-mudahan pemerintah perhatian terhadap hal ini.